Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 210 DKV 4 memiliki tugas wawancara yaitu bertemakan dengan lebih dekat dengan pemilih. Apakah Ibu berkenan kami wawancarai? Ya, boleh. Sebelumnya izin kami perkenalan diri dulu. Saya Rafa Aditya Islami dengan teman saya Siti Nur Fadilah. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa manfaat kampanye calon ketua OSIS bagi demokrasi di sekolah ini? Oke, kalau menurut saya itu kita kembali lagi dengan pengertian demokrasi. Nah, demokrasi itu kan hak untuk menyuarakan apa yang ada dalam diri kita. Nah, sekarang kita hubungkan dengan kampanye calon ketua OSIS. Kalau calon ketua OSIS berarti kan si ketua OSIS tadi, calon ketua OSIS tadi dia mengkampanyekan apa yang dia utarakan untuk kemajuan OSIS di SMK Negeri 1 Jombang terutama. Setelah itu untuk manfaatnya jelaskan bagi siswa-siswi yang ada di SMK 1 ataupun Bapak Ibu guru pasti kan juga mempunyai suara atau mempunyai hak, ya kan, yang dihubungkan dengan pengertian demokrasi tadi untuk menyalurkan suaranya. Jadi menurut saya itu manfaatnya yaitu agar semua suara dari masyarakat SMK Negeri 1 Jombang itu bisa tersalur lewat kampanye ketua OSIS. Karena kan kalau ketua OSIS itu pasti yang jadi pemimpin lah istilahnya untuk semua siswa. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan siswa supaya proses kampanye ini menambah pengetahuan dan keterampilan siswa? Kalau untuk itu, berarti kan siswa dari SMK Negeri 1 Jombang ini juga harus lebih memperhatikan apa aja yang disampaikan pada saat kampanyenya. Mungkin waktu kampanye bahan-bahannya gimana, seperti apa, itu juga harus diperhatikan karena kembali lagi untuk menyuarakan diri kita mau milih siapa, itu kan intinya seperti itu. Untuk selanjutnya ini, kalau misalkan ada OSIS atau anggota OSIS yang ingin menyalonkan diri sebagai calon ketua OSIS, nah itu berarti kan dia juga bisa termotivasi apa aja nanti yang bakal tak susun, mungkin seperti apa rencana ke depannya gitu. Juga bagi seluruh siswa yang lain mungkin bisa juga jadi motivasi, entah mengikuti kegiatan organisasi di luar ataupun ikut dalam OSIS. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga ini, apa pesan Ibu bagi calon ketua OSIS? Oke, kalau untuk calon ketua OSIS mungkin ya selama berjalannya pemilihan ini masa pemilihan ini mungkin bertanding lah istilahnya, bertanding lebih sportif. Setelah itu kalau misalkan salah satu ada yang terpilih, jadi tolong dijaga amanah dari seluruh warga SMK Negeri 1 Jombang. Terus juga mungkin lebih memberikan contoh yang terbaik bagi siswa-siswi juga. Setelah itu tetap menjaga nama baik SMK Negeri 1 Jombang. Untuk yang kedua adalah para peserta pemilihan. Untuk pesan untuk para peserta pemilihan, Ya. Pesannya ya itu tadi, pilih yang sesuai dengan selera hati kita. Jangan pernah terpengaruh mungkin dia ganteng atau dia cantik, jangan seperti itu. Tapi dilihat visi misinya seperti apa, karena itu nanti yang terbaik buat SMK Negeri 1 Jombang. Terima kasih Bu. Sekian dari tugas wawancara kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Mohon dimaklumi. Saya Rafa Aditya Islami. Saya Siti Nur Fadilah. Kami kelompok 210 DKV 4 pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Winartista Nurnaningsih dari kelompok 210 DKV 4. Di sini saya akan mewawancarai pemilih di pemilihan ketua OSIS SMK Negeri 1 Jombang yang bertemakan lebih dekat dengan pemilih. Dengan saya narasumbernya yaitu
Saya Delia Sinta Nur Aziza dari kelas 10 LPB 1. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Dan apakah alasannya? Dia menarik karena calon ketua OSIS memaparkan visi dan misi secara jelas dan punya daya tarik tersendiri bagi calon ketua OSIS. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan mewawancarai narasumber dari kelas 10 AK3. Apakah yang paling berkesan dari kampanye kemarin? Baik, perkenalkan nama saya Mega Rahmadiana dari kelas 10 AK3 izin menjawab pertanyaan dari Kak Mina. Nah, menurut saya, hal yang paling berkesan dari kampanye kemarin yaitu pada saat pemaparan visi dan misi para kandidat OSIS. Sudah, hanya itu saja. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan mewawancarai narasumber dari kelas 10 MP1. Menurut kakak, siapakah yang visi misinya paling disukai? Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Kak Mina, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka dari kelas 10. Menurut saya, visi misi yang paling menarik adalah visi misi dari kandidat ketiga. Apakah visi misi tersebut? Visi misi tersebut adalah menciptakan lingkungan sekolah yang dapat mendukung siswa yang memiliki mental mandiri di dalam berwirausaha. Baik, kenapa kakak menyukai visi misi tersebut? Karena visi misi tersebut tentang berwirausaha itu membuat saya tertarik untuk berwirausaha. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Winartista Nur Naningsih dari kelompok 2 10 DKV 4. Kelompok saya memiliki tugas mewawancarai pemilih di pemilihan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Jombang yang bertemakan lebih dekat dengan pemilih. Bersama saya narasumber dari 10 MP1. Baik, untuk pertanyaan pertama, menurut kakak apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Baik, sebelum menjawab, perkenalkan nama saya Dinda Lidiana dari 10 MP1. Menurut saya tidak menarik karena kondisi yang ramai dan panas membuat mungkin pemilih tidak nyaman. Setelah itu juga ada gangguan teknis yang terganggu seperti sound suara yang kecil sehingga tidak efektif karena kan ramai ya, jadi kan banyak gitu yang kesana nggak kedengeran soalnya suara soundnya itu kecil. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya bersama narasumber dari kelas BD3. Untuk pertanyaannya, apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Widiawati Novania Delia dari kelas BB3. Landasan saya memilih calon ketua OSIS karena saya sudah yakin dengan visi misi yang telah disampaikan oleh calon ketua OSIS. Baik, terima kasih jawabannya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Winartista Nur Naningsih, kelompok 2 dari 10 DKV 4. Kelompok kami memiliki tugas mewawancarai pemilih di pemilihan Ketua OSIS SMK Negeri 1 Jombang yang bertemakan lebih dekat dengan pemilih. Bersama saya sudah ada narasumber dari kelas LPB 1. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakak, apakah kampanye secara langsung Senin lalu menarik dan efektif? Apakah alasannya? Menarik, tetapi kurang efektif karena tempatnya terlalu luas sehingga suaranya tidak begitu jelas. Dan salah satu kandidat menyampaikan visi misi dan menjawab pertanyaan audiens secara bertele-tele. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah yang paling berkesan dari proses kampanye itu? Menurut kelompok kami, para kandidat bisa langsung menjawab pertanyaan yang diajukan pemilih tanpa persiapan. Lalu pertanyaan ketiga, menurut kakak siapakah yang memiliki visi misi yang paling disukai? Visi misi yang paling disukai adalah visi misi dari kandidat 1 karena kandidat 1 menyampaikan visi misinya dengan jelas dan tidak bertele-tele. Apakah visi misi tersebut? Alasan kami memilih kandidat 1 karena visi misi mengandung profil P5 yang diprogramkan sehingga dapat mempermudah program P5. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Saling menghargai sesama pendapat agar tidak terjadi perselisihan. Lalu pertanyaan terakhir, jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu?
saling menghargai sesama pendapat agar tidak salah. Salah di sebelah ini. Dikat. Dikat. Pertanyaan kedua. Keempat. Ulang ya. Ulang-ulang ki dianu dhisik gak sih, simpen dhisik gak sih? Lanjut aja terus. Lanjut aja. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa landasan kakak memilih ketua OSIS? Alasan kami memilih kandidat satu. Kalian dari mana? Nomor papat tas salah aja. Berarti Papa To. Enggak usah visi misi. Pertanyaannya mek nomor 4 aja. Iya, aku mau tanya 4 toh. Ayo, Visi kan nomor 3. 4 pada 5. Baik, untuk nomor keempat, apa alasan kakak memilih calon ketua OSIS? Alasan kami memilih kandidat satu karena visi misi mengandung profil P5 yang diprogramkan sehingga dapat mempermudah program P5. Lalu untuk pertanyaan terakhir, jika dalam satu kelas ada pemilih yang berselisih karena berbeda pilihan, apa pendapatmu? Saling menghargai sesama pendapat agar tidak terjadi perselisihan. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Gak usah. Berarti aku bacanya langsung sak cerita ya? Gak apa-apa iku ae. Udah. Wis betul. Oke lah, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya bersama dengan narasumber dari kelas AKL 2. Pertanyaannya adalah, jika dalam suatu kelas ada pemilih yang berselisih karena ada perbedaan pilihan, bagaimana pendapatmu dan bagaimana penyelesaiannya? Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Ova dari Sekolah K2. Saya akan menjawab dari Reka Zakaria saya. Tidak apa-apa, karena setiap pemilih berhak menyampaikan pendapat dan kita harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya bersama dengan narasumber dari kelas 10 MW1. Menurut kakak, siapa yang memiliki visi misi paling menarik? Apakah visi misi tersebut dan mengapa visi misi tersebut lebih disukai daripada yang lain? Yang pastinya semua orang mempunyai pendapat masing-masing. Tetapi menurut saya memilih Kak Dine, kandidat nomor 1. Beliau mempunyai visi misi yaitu saya memilih beliau karena visi misi tersebut mempunyai program kerja yang menurut saya dapat memajukan SMK Negeri 1 Jombang. Baik, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya bersama narasumber dari 10 MP1. Apa landasan kakak memilih calon ketua OSIS? Baik, landasan saya memilih calon ketua OSIS adalah pastinya untuk kemajuan di SMK Negeri 1 Jombang ini ya Kak. Dan saya lebih condong kepada kandidat nomor urut 3. Mengapa? Karena saya rasa kandidat nomor urut 3 mengambil visi misi berkenaan kewirausahaan, yang artinya dimana pandangan saya kakak tersebut berani mengambil suatu keputusan atau visi misi yang berbeda dari pemimpin-pemimpin lainnya. Apalagi kita kan berarti kakaknya itu mengondisikan dan menggerakkan kita para generasi milenial untuk berwirausaha ya. Dan bagi saya itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan anggotanya dalam hal berwirausaha, terutama bagi zaman kita, yaitu zaman milenial. Jadi saya sangat mengapresiasi besar kepada kandidat nomor urut 3 karena telah berani mengambil keputusan atau visi misi yang berbeda dari kandidat-kandidat lainnya dengan cara mengambil potensi sesuai potensi yang kakaknya punya. Begitu Kak. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.